Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang mulia, yang mulia Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Sekretaris Pejabat Struktural dan Fungsional Kementerian Bangku, rekan-rekan DPR dan adik-adik DPR di UIN, dan siswa SMK yang berbahagia. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semuanya. Yang seandainya nikmat tersebut kita hitung, niscaya secanggih apapun, sepintar apapun, niscaya kita tidak akan bisa nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Maka dari itu yang adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu kita syukuri dengan kalimat alhamdulillahirobbilalamin. Salawat kita salam senantiasa kita sanjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman keislaman yang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Mudah-mudahan syafaatnya dapat kita rasakan di yang akhir ini. Kepada jamaah taklim pada kesempatan kita ini, pada beberapa waktu saja acara taklim pada kesempatan pagi hari ini mulai, kita mintakan kepada Bapak Dr. Samania SIM waktu dan tempat kami berikan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ittisam bihablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Yang kita muliakan Bapak Ketua Pelembaga Agama Bangku, yang kita muliakan Ibu dan Bapak Hakim, yang kita hormati Bapak Wanita, kita hormati Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Pejabat Struktural dan Fungsional, rekan-rekan PNS, rekan-rekan BPN, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, siswa-siswi, serta kajian rutin Kamis Musalla Al-Mahkamah Al-Agama Bangku yang dimuliakan Allah SWT. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang terbaik bagi kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bersamaan dengan batas akhir penisian SKP. Mudah-mudahan majelis kita dirahmati Allah SWT
Salam dan salam wajib kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua saling istiqamah untuk terus mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan dan perjuangkan Al-Quran dan Sunnah sampai akhir hayat kita, sampai mudah-mudahan kita semua dianugerahkan oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan, para peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah Taala, sebagaimana disampaikan oleh ya 2 pekan yang lalu bahwa setelah selesai pembahasan tentang najis ya, tentang najis di kajian fikih sunnah, maka dilanjutkan dengan kajian hadis dalam kitab Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita sampai di hadis yang ke-9, Al-Hadithut Tasi', hadis yang ke-9. Materinya mudah-mudahan sudah Bapak Ibu terima semua di grup, dan adik-adik mahasiswa juga mungkin sudah ada di grup masing-masing ya. Yang di grup SMK tadi saya kirim, maaf terlambat. Di grup Aulia mungkin sudah ya. Nanti barangkali bisa insyaallah akan di-share oleh Pak Aulia. Jadi dan kita akan, ini pembahasannya sebenarnya cukup panjang, relatif sangat panjang, mungkin termasuk pembahasan paling panjang dalam kitab Al-Wafi hadis yang ke-9 ini. Tapi kita ringkaskan saja. Kita mungkin paling 3 atau 4 kali pertemuan, karena tentu kita tidak butuh pembahasan fikih dan karena di sela-sela. Syekh Mustafa Adib Al-Bukhari dan Syekh Muhyiddin Misdu memberi judul ketika membahas hadis yang ke-9 ini dengan al-akhdhu bil yasir wa tarkut ta'sir. Al-akhdhu bil yasir wa tarkut ta'sir, at-ta'atu wa adamu ta'annud sabilun najah. At-ta'atu wa adamu ta'annud sabilun najah, yaitu bahwa sejatinya, seharusnya, prinsipnya bagi seorang mukmin itu dalam ketaatan kepada Allah adalah al-akhdhu bil yasir, memilih yang mudah. Tentu saja sesuai dengan syariat ya. Jadi apa yang ada dalam syariat, maka kaidah dasarnya sebenarnya adalah al-yasir, yang mudah. Maka ada kitab, ada manhaj fikih yang dikembangkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi misalnya. Sebenarnya juga banyak ulama bahas itu, yaitu fiqhut taisir, fikih tentang kemudahan-kemudahan yang ada dalam syariat Islam, yang sebenarnya itulah kaidah dalam Islam ya. Hanya saja memang ada sebahagian kaum muslimin yang boleh jadi karena merasa untuk lebih taat itu kayaknya lebih bagus kalau yang berat-berat gitu, maka merasa bahwa yang lebih baik adalah yang berat-berat. Padahal sebenarnya dalam Islam itu kaidah yang diajarkan dalam Quran maupun hadis adalah at-taysir, manhajut taysir, manhaj kemudahan. Dan itu yang berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Misalnya ketika Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah ingin kemudahan bagi kamu, kata Allah. Allah tidak ingin kesulitan. Tentu sekali lagi kesulitan dalam batas, dalam koridornya gitu. Sholat sulit gitu, jadi nggak usah sholat, bukan begitu tentu saja. Puasa sulit, nah jadi terus kalau nggak puasa, bukan begitu maksudnya tentu saja. Nanti kita akan lihat. Ya, al-akhdhu bil yasir wa tarkut ta'sir, mengambil yang mudah, meninggalkan yang sulit. Kemudian kaidah ketaatan dan tidak terlalu banyak bertanya-tanya dalam hal yang tidak perlu, dan itu merupakan jalan menuju keselamatan. Baik, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah Abdullah bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, rawahu al-Bukhari wa Muslim ya. Ini hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kunyah ya, gelar. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul bersabda. Apa kata Rasul? Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kamu melakukannya, fajtanibuhu, maka tinggalkan, jauhi. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, fa'tu minhu, maka laksanakan. Mastata'tum, sesuai kemampuan. Fa innama, ini memang kemudian kata mastata'tum ini kemudian multi tafsir, mungkin pernah kita bahas sebelumnya. Ada yang mengartikan sekedar kemampuan,
ada yang mengartikan semaksimal kemampuan. Nah, ini nanti kita akan lihat seperti apa, dan begitulah memang variasi pemahaman di tengah-tengah umat itu terjadi sedemikian rupa, sehingga memang ikhtilaf atau khilaf itu sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Di antaranya adalah karena berbeda dalam memaknai satu teks ya. Teksnya sama, tapi cara memahaminya bisa berbeda. Lalu Rasul bersabda lagi, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sungguh yang menjadi penyebab binasanya orang-orang sebelum kamu, kata Rasul, menyebabkan binasanya umat-umat pada Nabi sebelum Rasulullah SAW, hancurnya mereka, musnahnya mereka, dan tidak taatnya mereka kepada Allah dan Rasul adalah kenapa? Kathratu masailihim, kan terlalu banyak bertanya untuk hal-hal yang tidak perlu ditanya, maksudnya ya. Kalau terhadap hal yang memang perlu ditanya karena belum paham, belum tahu, tentu harus tanya. Karena Allah juga memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ulama kalau tidak tahu. Nah, ini nanti kita lihat gimana menempatkannya. Terlalu banyak bertanya yang seperti apa, dan lalu kalau bertanya yang seperti apa. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka terlalu banyak menyimpangi, menyelisih apa yang diajarkan oleh para nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Tentang rujukan hadis, tentang sumber hadis tidak kita baca, bisa kita baca di sini. Ahamiyatuhu, urgensi hadis ini. Laqad dzakara ulama anna hadzal hadis dzu ahamiyatin balighatin wa fawaid jaliyyin taj'aluhu jadiran bil hifdhi wal bahth. Kata Syekh Mustafa Al-Bugha dan Syekh Muhyiddin Mizdu, hadis ini kata para ulama dan disebut oleh para ulama tentu dalam banyak kitab, adalah bahwa hadis ini dzu ahamiyatin balighah. Hadis ini memiliki urgensi yang sangat jelas. Hadis ini sangat penting. Hadis ini sangat penting karena sangat jelas kepentingan kita untuk mempelajari hadis ini. Wa fawaid jaliyyin, dan juga hadis ini memiliki sangat banyak manfaat. Artinya kalau kita pahami hadis ini, maka kita akan tahu betapa sempurnanya Islam, sekaligus betapa banyaknya kemudahan dalam Islam. Tentu tidak mempermudah-mudah ya, tetapi ada banyak sekali kemudahan. Taj'aluhu jadiran bil hifdhi wal bahthi, yang dengan pemahaman kita dengan hadis ini, dengan banyaknya, dengan urgennya membahas hadis ini, maka karenanya sangat layak. Taj'aluhu jadiran bil hifdhi wal bahthi, karenanya sangat layak untuk dihafal dan juga dibahas, dikaji di dalam. Qala an-Nawawi fi syarh Muslim 'inda al-kalam anhu, hadha min qawaid al-Islam al-muhimmah wa min jawami' al-kalim allati u'tiha sallallahu alaihi wasallam wa yadkhulu fihi ma la yuhsa min al-ahkam. Kata Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis Muslim, karena hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim, dan Imam An-Nawawi salah satu karya besar beliau adalah mensyarah Sahih Muslim. Dan beliau katakan bahwa hadis ini, kata beliau ketika mensyarah hadis ini dalam Sahih Muslim, itu min qawaidil Islamil muhimmah. Hadis ini merupakan bahagian, merupakan di antara kaidah-kaidah yang sangat penting dalam Islam. Dan termasuk min jawami'il kalim, sudah sering kita bahas Bapak Ibu, saudara kakak semua. Jawami'il kalim artinya kalimat ringkas tapi sangat padat isi. Ringkas tapi sangat padat isi. Nah, karena itu kemudian, karena ini Imam An-Nawawi yang berkata, itu artinya maka berarti ringkas itu tidak selalu berarti hanya terdiri 2-3 kata ya Bapak Ibu. Karena buktinya hadis ini dua baris nih, matannya saja sekitar 2 baris kalau di kitab ini kan, di halaman ini 2 baris. Berarti tidak selalu yang disebut jawab kalim itu hanya terdiri dari 3-4 kata. Nah, ini banyak kata. Maka tapi kata Imam An-Nawawi sebagai ulama hadis besar yang sangat menjadi rujukan ulama, ini termasuk jawab kalim. Nah, itu artinya juga membentuk cara pandang kita terhadap apa yang disebut jawami'ul kalim dalam hadis. Jawami'ul kalim itu ringkas, padat, itu maksudnya bukan berarti hanya 1 kata, 1-2 kata seperti dalam hadis yang pernah kita bahas dulu tentang istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Tadi itu mana kan? Qul amantu billah tsumma istaqim. Hanya 4 fi'il ya. 4 kata ya. Kata 5 kata. Ringkas sekali. Tapi kalau sini kan agak lumayan panjang, tapi menurut Imam An-Nawawi ini masih min jawami'il kalim. Wa yadkhulu fihi ma la yuhsa min al-ahkam, dan dalam hadis ini ada ma la yuhsa.
tak terhitung banyaknya hukum bisa dihasilkan. Gitu kata beliau. Jadi begitulah ulama ya, kalau mikir satu hadis, karena mereka bahrul ulum, lautan ilmu. Jadi karena memang mereka hafiz Quran dari kecil, paham betul tafsirnya, sudah baca entah berapa kitab tafsir atau pendapat-pendapat tafsir dari para ulama sebelum mereka sudah dibaca, hafal ribuan hadis dan sebagainya. Sehingga ketika baca sesuatu dan memang menggunakan betul pemikiran itu untuk memikirkan tentang hukum, tentang umat, kalau seperti ini apa hukumnya, kalau seperti ini apa hukumnya, maka dari satu hadis saja bisa begitu banyak hukum dihasilkan. Bahkan beliau gunakan kata ma la yuhsan al-ahkam, yang tidak terhitung banyak hukum bisa dihasilkan. Bapak Ibu rekan-rekan mungkin pernah mendengar kisah bagaimana Imam Syafi'i satu malam ketika berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, atau ketika berjalan bersama Ahmad bin Hanbal dan Imam Yahya bin Ma'in, itu semalaman tidak tidur. Dan kemudian paginya bercerita kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Yahya bin Ma'in bahwa semalam saya berhasil mengeluarkan 300 hukum. Semalam nggak tidur semalaman. Paginya beliau mengatakan bahwa selama semalam itu saya bisa mengeluarkan 300 hukum, melakukan istinbat terhadap 300 hukum. Artinya berijtihad dengan kedalaman ilmu beliau, tentu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk tentu dalam pikiran beliau. Kalau kita di pengadilan kan daftar inventarisasi masalah ya, itu juga kita nggak setelah sekian tahun ketika diminta daftar inventarisasi masalah untuk dikirim ke Mahkamah Agung juga nggak terlalu banyak rupanya cara. Ini beliau bisa satu malam mengeluarkan 300 hukum, itu berarti stok pemikiran yang ada dalam memori beliau tentang ini hukumnya apa, ini hukumnya tentu lebih dari itu ya. Nah di satu malam itu sudah hasilkan demikian. Luar biasa memang para orang alim sebelum kita, yang mudah-mudahan kita juga bisa mengambil hikmah dari ilmu dan hikmah dan kedalaman pemikiran mereka. Qala Ibnu Hajar al-Haytami fi syarhihi lil arba'in wa huwa haditsun 'azimun min qawaid din wa arkanil Islam fa yanbaghi hifdhuhu wal i'tina'u bihi. Nah ini berikutnya Imam Ibnu Hajar al-Haytami ya, ketika mensyarah hadis arba'in berkata wa huwa haditsun 'azim. Hadis ini hadis yang sangat agung, sangat luar biasa. Dan ini termasuk min qawaidid din, termasuk dalam kaidah-kaidah agama dan juga rukun Islam. Artinya membahas tentang kaidah-kaidah agama, juga membahas tentang rukun Islam. Fa yanbaghi hifdhuhu wal i'tina'u bihi, dan karenanya sangat layak untuk dihafal, untuk dipelajari, untuk dipahami, dan kemudian diambil maknanya sebanyak-banyaknya. Al-i'tina'. Wa mithlu hadha qala ghayruhuma min asy-syurrah alladhina tanawalu hadha al-hadith bi syarh al-bayan. وتكمن أهمية هذا الحديث فيما يوجه إليه من التزام شرع الله عز وجل الذي لا يخلو أن يكون أمرا أو نهيا، وما ينبه إليه من ضرورة الوقوف عند حلول ما بينه كتاب الله تعالى وما فصلته سنة نبيه صلى الله عليه وسلم دون إفراط أو تفريط ودون شطط أو تقصير. Jadi kemudian Syekh Fadilatul Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Lugha dan Syekh Muhyiddin Misdu menjelaskan bahwa banyak pensyarah hadis yang lain selain tadi Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga berpendapat mirip-mirip seperti ini, menjelaskan bahwa ini sudah difoto belum? Ada yang sudah, selain direkam mungkin difoto juga untuk diupload di Instagram dan Facebook ya. Baik, jadi kata penulis kitab ini bahwa ada banyak pensyarah hadis yang lain juga berpendapat demikian, bahwa hadis ini sangat layak untuk dipelajari karena terkait dengan intisari syariat, dan juga kemudian dengan hadis ini kita akan tahu bagaimana bersikap dalam beragama, tidak ifrat juga tidak tafrid, tidak terlalu berlebihan, terlalu ketat, juga tidak terlalu menggampangkan. Duna syatat atau taqsir, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu kurang ya, mengabaikan, meringan-ringankan dan seterusnya. Artinya ini merupakan dalil manhaj wasati ya, manhaj moderat dalam Islam, bahwa Islam itu agama yang moderat, yang mengajarkan bagaimana berislam secara tawazun ya, secara seimbang.
Wa satatajalla hadhihi al-ahmiyatu fi ma yali min bahath yakshifu an ma'na al-hadith wa marmahu wa yuwaddihu sidqa ma qalahu haula'i al-ajilla min a'lam al-muslim. Nanti setelah kita bahas hadis ini dalam syarahnya, kata penulis hadis ini, kita akan temukan betapa memang sangat penting membahas hadis ini, dan kemudian kita akan tahu bahwa apa yang dikatakan oleh para ulama itu memang benar adanya, bahwa hadis ini mengajarkan tentang prinsip-prinsip kemudahan dalam Islam, agar seorang muslim jangan berlebih-lebihan, tetapi juga jangan menggampang-gampangkan, agar seorang muslim jangan terlalu banyak bertanya sesuatu yang tidak perlu ditanya, tetapi pada saat yang sama ketika memang harus bertanya, ya bertanya. Nah, maka demikian kemudian pola pikir kita dibentuk oleh rujukan, oleh masdarul hukum ini. Jadi orang yang mempelajari agama itu pola pikirnya kemudian terbentuk dengan cara yang terbaik, ya. Karena di luar sana orang-orang yang nggak belajar agama juga merasa mengolah logika. Nggak ada, ya mungkin Bapak Ibu rekan-rekan yang suka nonton channel-channel tertentu, channel podcast politik dan sebagainya, ada yang suka sekali ngomong tentang logika gitu sini. Ini logika. Dan dia merasa logikanya diasah, tapi kalau tidak diasah logika itu dengan panduan yang benar, maka meskipun dia merasa menggunakan logikanya, itu bisa menjadi sebenarnya logika yang menyimpang gitu. Karena logika yang benar itu, akal yang sehat itu adalah akal yang dipandu oleh wahyu. Akal yang tunduk kepada wahyu. Ketika akal keluar dari wahyu, maka sejatinya itu bukan lagi akal yang berjalan di atas koridornya. Itu yang saya pikir juga harus kita paham. Baik, tampaknya sampai di situ dulu, karena saya ada mediasi Bapak Ibu, dan juga memang jadwal kita sampai jam 8.45. Saya pikir mungkin kalau barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan sebagainya, silakan dihubungi nomor di bawah ini. Nanti kita nomor di bawah ini ya. Insya Allah nanti kita bisa diskusi secara oleh dunia maya ataupun juga secara langsung, insya Allah. Terima kasih banyak pada tim IT PA Bangko yang Pak Fadli khususnya dan tim yang merekam kajian kita ini. Mudah-mudahan insya Allah bisa share sehingga bisa disebarkan ke seluruh dunia. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kita bahas. Semoga Allah bimbing kita untuk semakin bersungguh-sungguh meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Wa afu bikum subhanallahu alazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi taklim yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, apa yang kita dengarkan kita semuanya dapat menambah ilmu bagi kita semuanya dan bermanfaat di kemudian hari. Amin. Ya. Barangkali ada tambah. Baik, marilah acara pada kesempatan pagi hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.